Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat terbang yang jatuh di tengah rel kereta api. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di langit yang cerah pagi itu, pesawat komersial bertuliskan, Indonesia, terbang stabil hingga tiba-tiba suara ledakan keras menggema dari salah satu mesinnya, membuat seluruh penumpang panik dan lampu darurat menyala dengan intensitas merah yang mencekam. Pilot, Kapten Ahmad, dengan suara yang tetap tenang di tengah situasi genting, mengumumkan, kita akan melakukan pendaratan darurat. Mohon semua penumpang tetap tenang dan mematuhi instruksi awak kabin, sementara kopilot sibuk memeriksa sistem kendali yang mulai tak responsif. Dengan doa yang tak putus-putus dipanjatkan dalam hati, Ahmad berusaha mencari landasan alternatif dan akhirnya memutuskan untuk mendarat di daerah pedesaan yang terlihat kosong, meski ia tahu risikonya besar karena terdapat rel kereta api yang melintasi daerah itu. Di dalam kabin, seorang ibu muda bernama Fatimah memeluk anaknya sambil berbisik lirih. Nak, baca doa ya, insya Allah kita selamat. Sementara beberapa penumpang lain hanya mampu menangis pasrah. Roda pesawat menyentuh tanah dengan suara gesekan keras. Tetapi momentum yang terlalu kuat membuat badan pesawat kehilangan keseimbangan hingga meluncur dan terbelah dua di atas rel kereta api yang terlihat tua dan berkarat. Di luar pesawat, warga desa yang sedang memanen padi terkejut mendengar bunyi gemuruh dari kejauhan, dan mereka segera berlarian menuju lokasi kejadian dengan membawa ember dan alat seadanya. Astagfirullah, itu pesawat jatuh, teriak Pak Rahman, salah satu warga yang langsung memimpin rombongan untuk membantu, meskipun mereka tidak tahu apa yang menanti di sana. Saat serpihan pesawat mulai berhenti berterbangan, beberapa penumpang berusaha keluar dari pintu darurat dengan tangga evakuasi, sementara bagian belakang pesawat yang terpisah mulai terbakar. Cepat keluar, jangan panik, jangan dorong, teriak salah satu pramugari sambil membantu seorang nenek tua yang hampir terjatuh saat menuruni tangga, sementara api mulai mendekat. Di tengah kekacauan itu, suara peluit kereta api terdengar semakin keras, membuat semua orang membeku sejenak sebelum menyadari bahwa kereta tersebut melaju ke arah badan pesawat yang melintang di atas rel. Dengan kecepatan tinggi, kereta api putih mendekati lokasi kecelakaan tanpa ada tanda-tanda pengereman, menyebabkan beberapa warga desa mulai berteriak, "Minggir, kereta akan menghantam." Di dalam pesawat yang masih berasap, seorang lelaki tua bernama Pak Hasan berusaha memecahkan jendela dengan alat pemadam api untuk menyelamatkan dirinya dan seorang anak kecil yang terjebak di dekatnya. Ayo cepat keluar nak, jangan takut, Allah bersama kita, kata Pak Hasan sambil menarik anak itu keluar jendela sesaat sebelum kereta menghantam bagian depan pesawat dengan dentuman mengerikan. Tabrakan tersebut menyebabkan badan pesawat terseret beberapa meter, serpihan logam beterbangan, dan api yang sebelumnya kecil mulai menjalar dengan cepat ke bagian bahan bakar. Seorang masinis yang akhirnya berhasil menghentikan kereta dengan pengereman darurat segera keluar dari kabin sambil berteriak, "Ada korban di sini. Panggil bantuan medis secepatnya." Di sisi lain rel, seorang wanita bernama Ibu Maryam berusaha menenangkan seorang anak kecil yang menangis di tengah padang rumput sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut. Kepanikan terus memuncak ketika salah satu tangki bahan bakar pesawat meledak, memicu kebakaran besar yang mengancam menyebar ke rumah-rumah penduduk di sekitar rel. "Cepat matikan api ini sebelum meluas," seru Pak Rahman kepada warga desa yang membawa ember berisi air. Sementara api terus berkobar seakan menantang upaya mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Zaid berhasil menyelamatkan seorang penumpang yang terjebak di kursi belakang pesawat dengan menariknya keluar sebelum api melalap tempat duduk itu sepenuhnya. Ketika malam mulai turun dan suasana semakin mencekam, doa dan takbir berkumandang dari mulut para korban dan penyelamat yang masih berjuang, berharap pertolongan Allah akan segera datang untuk menghentikan musibah ini. Setelah kecelakaan, Pak Rahman segera memimpin rombongan warga desa menuju lokasi, sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan." Di tengah kepulan asap dan api, Fatimah berusaha menenangkan anak-anak yang ketakutan dengan membaca doa perlindungan dari Al-Quran. Salah satu warga, Budi, menemukan seorang anak kecil terjebak di antara puing-puing pesawat dan segera membantu menurunkannya dengan hati-hati. "Tenanglah nak, kami di sini untuk membantumu," kata Budi sambil menarik anak itu keluar dari reruntuhan, sementara api mulai mendekat. Tim penyelamat bekerja tanpa lelah, membawa alat pemadam kebakaran dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban yang terluka.
Ibu Mariam, yang sebelumnya menenangkan anak kecil, sekarang mengorganisir para wanita desa untuk memberikan makanan dan air kepada para penyelamat. Di sisi lain, seorang dokter desa bernama Dr. Anwar mulai merawat luka-luka ringan yang diderita oleh para korban di lokasi kejadian. Insya Allah, dengan niat baik dan kerjasama, kita akan berhasil menyelamatkan semua orang, ujar Pak Rahman kepada seluruh tim penyelamat untuk tetap semangat. Di tengah kekacauan, seorang prajurit militer tiba di lokasi untuk membantu operasi penyelamatan, membawa peralatan medis dan logistik tambahan. Bersama-sama, mereka semua berdoa dan bekerja keras hingga akhirnya semua korban berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara api mulai dikendalikan. Setelah kejadian, tim penyelamat bersama pihak berwenang segera mencari kotak hitam pesawat yang penting untuk penyelidikan kecelakaan. Pak Hasan, yang baru saja diselamatkan, mengingat percikan elektronik yang ditemukan oleh teknisi kereta api dan melaporkannya kepada penyidik. Kami menemukan sesuatu yang mencurigakan di dekat bagian belakang pesawat. Mungkin ini bisa membantu penyelidikan, ujar teknisi kereta api tersebut. Penyidik mulai mengumpulkan semua bukti dan melakukan wawancara dengan para saksi untuk mencari jejak kotak hitam yang hilang. Di tengah pencarian, Pak Rahman menemukan potongan logam kecil yang tergeletak di antara puing-puing, berharap itu bisa menjadi petunjuk. Sementara itu, Ibu Maria membantu mengatur lokasi sementara untuk penyelidikan, memastikan semua area aman dari kebakaran yang masih menyala. Kita harus tetap tenang dan terus berdoa agar Allah memudahkan jalan bagi para penyidik, kata Ibu Mariam kepada warga yang mulai lelah. Penyidik mengirim tim khusus untuk menyisir setiap sudut pesawat yang rusak, namun kotak hitam tetap tidak ditemukan di antara reruntuhan. Sementara pencarian berlanjut, tekanan mulai meningkat karena waktu semakin mendekati kedatangan malam yang dingin. Di akhir hari, meski lelah, tim penyelidik tidak menyerah dan berjanji untuk menemukan kotak hitam demi kebenaran dan keselamatan penerbangan di masa depan. Analisis awal terhadap mesin pesawat menunjukkan adanya kerusakan yang tidak wajar, menimbulkan kecurigaan adanya sabotase. Dr. Anwar, yang juga seorang insinyur penerbangan, menemukan bahwa beberapa komponen mesin telah dimodifikasi secara ilegal sebelum penerbangan. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, ada campur tangan pihak ketiga yang sengaja melemahkan mesin, ujar Dr. Anwar kepada penyidik. Penyidik kemudian fokus pada pemeriksaan rekaman keamanan bandara dan menemukan seorang teknisi yang mencurigakan. Teknisi tersebut, Bapak Joko, ditemukan berusaha melarikan diri dari bandara tak lama setelah kecelakaan terjadi. Jangan biarkan dia pergi, ia mungkin memiliki informasi penting tentang sabotase ini, perintah Pak Rahman kepada timnya. Dalam pengejaran yang mendebarkan, Bapak Joko berhasil ditangkap oleh polisi setelah perlawanan sengit di pinggir rel. Saat diinterogasi, Bapak Joko awalnya menyangkal keterlibatannya, namun akhirnya mengakui bahwa ia disuap oleh sindikat kriminal untuk melakukan sabotase. Kami diberi uang dan ancaman untuk memastikan pesawat ini mengalami kecelakaan, jelas Bapak Joko dengan suara gemetar. Pengakuannya membuka babak baru dalam penyelidikan, mengarahkan tim kepada sindikat yang lebih besar dan berbahaya yang terlibat dalam rencana jahat ini. Selama penyelidikan, para penyidik menemukan bahwa rel kereta api yang melintang di desa tersebut menyembunyikan sebuah bunker tua yang dulunya digunakan selama Perang Dunia Kedua. Di dalam bunker, mereka menemukan dokumen rahasia dan peta yang menunjukkan keberadaan beberapa lokasi penting yang kini dikuasai oleh sindikat kriminal internasional. Dokumen ini mengungkapkan rencana sindikat untuk menguasai jalur transportasi utama di Asia Tenggara, ujar salah satu penyidik setelah mempelajari dokumen tersebut. Penemuan ini memperkuat keyakinan bahwa kecelakaan pesawat adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengguncang stabilitas negara. Di sela-sela penyelidikan, seorang warga desa bernama Siti menemukan petunjuk tambahan yang mengarah ke keberadaan markas utama sindikat tersebut. Saya menemukan jejak yang menuju hutan di sebelah timur desa. Mungkin itu tempat mereka bersembunyi, kata Siti kepada Pak Rahman dengan penuh keyakinan. Pak Rahman segera mengorganisir tim bersama pihak berwenang untuk menyusuri jejak tersebut, sambil terus berdoa agar Allah memudahkan langkah mereka. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan seperti medan yang sulit dan penjagaan ketat dari anggota sindikat. Namun, dengan tekad dan kerjasama yang solid, tim berhasil menemukan dan menyerbu gudang tersembunyi yang dipenuhi senjata dan dokumen rahasia. Penangkapan ini mengungkap jaringan luas sindikat kriminal yang telah merencanakan berbagai aksi teroris di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekacauan pasca kecelakaan,
seorang ibu bernama Aisyah menemukan bahwa anaknya, Dika, hilang di antara kerumunan yang panik. "Di mana kamu, Dika? Jangan takut, Mama akan mencarimu," panggil Aisyah dengan suara parau sambil mencari di antara puing-puing pesawat. Seorang pria misterius yang mengaku sebagai penyelamat mendekati Aisyah dan menawarkan bantuan untuk menemukannya. "Tenanglah ibu, saya tahu di mana Dika berada. Mari kita pergi bersama," kata pria tersebut dengan senyum yang tampak meyakinkan. Tanpa curiga, Aisyah mengikuti pria tersebut, berharap menemukan anaknya yang masih hidup. Namun, pria itu ternyata adalah anggota sindikat yang menggunakan situasi kacau untuk menculik anak-anak demi tujuan jahat mereka. Sementara itu, Pak Rahman menerima laporan dari warga bahwa seorang ibu tidak ditemukan bersama anaknya dan segera memulai pencarian. "Kami tidak boleh membiarkan sindikat ini meloloskan diri dengan korban tambahan. Mari kita cari bersama," ujar Pak Rahman sambil mengorganisir tim pencari. Di tempat lain, Zaid, pemuda desa yang heroik, mendengar tentang penculikan tersebut dan segera menawarkan bantuannya. Dengan bantuan tim penyelamat dan doa yang terus dipanjatkan, mereka berhasil melacak jejak pria misterius dan menyelamatkan Dika sebelum terlambat. Penyidikan lebih lanjut mengungkap bahwa kecelakaan ini adalah bagian dari rencana besar sindikat untuk mengguncang industri penerbangan nasional Indonesia. Dokumen yang ditemukan di bunker tua menunjukkan adanya jaringan sabotase yang telah merencanakan beberapa insiden serupa di masa lalu. Sindikat ini memiliki sumber daya dan jaringan yang luas. "Kita harus bertindak cepat untuk menghentikan mereka," ujar Pak Rahman kepada tim penyelidikannya. Data dari kotak hitam yang akhirnya ditemukan menunjukkan adanya komunikasi rahasia antara pilot dan pusat kontrol mengenai masalah mesin. Pilot mengatakan ada kerusakan parah di mesin dan meminta bantuan darurat. Jelas Dr. Anwar setelah menganalisis data tersebut. Penyidik menemukan bahwa sabotase ini dirancang untuk mencoreng reputasi maskapai nasional dan mempengaruhi ekonomi negara. Salah satu anggota sindikat, setelah ditangkap, mengungkapkan bahwa mereka didorong oleh dendam pribadi terhadap pemerintah. "Kami merasa pemerintah tidak adil terhadap kami, jadi kami memutuskan untuk mengambil tindakan drastis," ujar anggota sindikat tersebut. Dengan informasi ini, pihak berwenang meningkatkan pengamanan di seluruh bandara dan jalur transportasi untuk mencegah aksi sabotase selanjutnya. Doa dan dukungan dari warga desa menjadi pendorong bagi tim penyelamat untuk terus bekerja tanpa henti hingga sindikat berhasil diungkap dan dihentikan. Para korban selamat mulai merenungi bagaimana mereka diselamatkan oleh warga desa yang dengan tulus membantu, meski dalam keterbatasan. "Insya Allah, kita semua selamat berkat kerja keras dan doa bersama. Terima kasih kepada semua yang telah membantu," ucap Fatimah dengan penuh rasa syukur. Pak Rahman merasa bangga melihat solidaritas dan kebersamaan yang tumbuh di antara warga desa setelah bencana tersebut. "Kita harus terus menjaga hubungan ini dan saling membantu di masa depan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Pak Rahman dalam sebuah pertemuan warga. Kerjasama antara desa dan kota mulai terjalin untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kesadaran keselamatan bersama. Dr. Anwar dan tim medis desa mengadakan pelatihan pertolongan pertama untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat di masa depan. Ibu Maria memimpin kelompok wanita desa untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat kecelakaan dan kebakaran. "Dengan niat dan usaha bersama, kita bisa membangun kembali desa ini menjadi lebih baik dan aman," kata Ibu Mariam dengan penuh keyakinan. Para penyelamat juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan dedikasi mereka. Dalam setiap langkah pembangunan, nilai-nilai Islami seperti tolong-menolong, kesabaran, dan keikhlasan terus menjadi landasan bagi warga desa dalam menghadapi tantangan baru. Salah seorang korban yang selamat, seorang pejabat tinggi pemerintah bernama Menteri Rizal, menjadi target pembunuhan di lokasi kecelakaan oleh anggota sindikat. Pada suatu malam, ketika Menteri Rizal sedang berada di kamar penginapan darurat, sekelompok orang bersenjata mencoba masuk untuk membunuhnya. Namun, berkat waspada seorang warga desa yang melihat aktivitas mencurigakan, Menteri Rizal berhasil diselamatkan tepat waktu. "Terima kasih kepada Allah dan warga desa yang telah membantu menyelamatkan nyawa saya," ucap Menteri Rizal dengan air mata setelah insiden tersebut. Usaha sindikat untuk membunuh Menteri Rizal gagal setelah pelaku ditangkap oleh warga desa yang berani melawan. "Kami tidak akan membiarkan kejahatan menang di sini. Kami siap melindungi pemimpin kami," kata warga desa sambil menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang.
Polisi melakukan interogasi mendalam terhadap pelaku dan menemukan rencana lebih lanjut yang dirancang oleh sindikat. Kami akan segera menghentikan semua aktivitas jahat kami dan menyerahkan diri kepada pihak berwenang, ujar pelaku yang kini tampak menyesal. Keberhasilan penyelamatan Menteri Rizal semakin memperkuat tekad pemerintah untuk memberantas sindikat kriminal tersebut. Warga desa merasa lega dan bersyukur, sambil terus berdoa agar kedamaian dan keamanan tetap terjaga di lingkungan mereka. Di tengah kehancuran dan kepanikan, seorang pria ateis bernama Andi mulai meragukan keyakinannya setelah menyaksikan bencana yang menghancurkan. Saat melihat seorang anak kecil yang hampir tertimpa runtuhan namun diselamatkan dengan ajaib, Andi merasakan sesuatu yang menggerakkan hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini keajaiban atau sekadar kebetulan? Pikir Andi sambil terdiam sejenak di tengah kerumunan. Ibu Maryam, yang mendengar keraguan Andi, mendekat dan mengajak berbicara. Kadang, kita membutuhkan iman untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dengan lembut, Ibu Maryam mulai membaca ayat-ayat Al-Quran kepada Andi, menjelaskan bahwa setiap kejadian adalah ujian dari Sang Pencipta. Allah selalu ada di setiap langkah kita, memberikan kekuatan dan petunjuk, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, ujar Ibu Maryam dengan penuh keyakinan. Andi merasa hatinya mulai terbuka dan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin memang ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Saya mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, kata Andi dengan suara lembut. Dengan bimbingan Ibu Maryam, Andi mulai mengikuti pengajian di masjid desa dan belajar lebih dalam tentang Islam. Transformasi iman Andi menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, menunjukkan bahwa dalam kehancuran sekalipun, selalu ada harapan dan petunjuk dari Tuhan. Di antara puing-puing pesawat yang terbakar, seorang penyelamat menemukan sebuah Al-Quran yang tidak terbakar meskipun dikelilingi oleh api yang besar. Lihatlah, Al-Quran ini masih utuh. Ini pasti keajaiban dari Allah, seru Ibu Maryam kepada semua yang hadir di lokasi. Keberadaan kitab suci ini membawa ketenangan dan semangat baru bagi para korban dan penyelamat yang tengah berjuang. Pak Rahman segera membawa Al-Quran tersebut ke tempat yang lebih aman, sambil terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan. Ini adalah tanda bahwa Allah selalu melindungi dan memberikan petunjuk di saat-saat sulit, ujar Pak Rahman dengan penuh keyakinan. Para korban mulai merenungi hidup mereka dan mencari makna dari kejadian tragis yang menimpa mereka. Fatimah, yang sebelumnya menangis ketakutan, kini mulai mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran sebagai bentuk syukur. Dengan Al-Quran ini, kita bisa menemukan ketenangan dan harapan meski dalam situasi yang paling mencegah sekalipun, kata Ibu Maryam kepada para korban. Keajaiban Al-Quran ini menjadi titik awal bagi beberapa korban untuk memperkuat iman dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Di akhir hari, semua orang berkumpul untuk berdoa bersama, mengucapkan terima kasih atas keajaiban yang telah mereka saksikan dan memohon perlindungan untuk masa depan. Teknisi kereta api yang menemukan percikan elektronik di lokasi kecelakaan ternyata memiliki hubungan tersembunyi dengan sindikat yang menyabotase pesawat. Nama teknisi tersebut adalah Bapak Surya, yang ternyata sedang menjalani konflik internal antara loyalitasnya kepada keluarga dan keterlibatannya dengan sindikat. Setelah mengetahui bahwa anaknya menjadi salah satu korban kecelakaan, Bapak Surya merasa bersalah dan memutuskan untuk mengungkapkan semua rahasia kepada penyidik. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya terpaksa mengikuti perintah mereka demi keselamatan keluarga saya, ujar Bapak Surya dengan air mata mengalir. Pengakuannya memberikan informasi penting yang membantu tim penyidik untuk melacak lebih banyak anggota sindikat yang tersebar di berbagai wilayah. Kami akan membantu Anda, asalkan Anda bekerja sama sepenuhnya untuk menghentikan sindikat ini, kata Pak Rahman sambil meyakinkan Bapak Surya. Bapak Surya pun mulai memberikan informasi strategis tentang rencana sindikat dan lokasi persembunyian mereka. Dengan bantuan Bapak Surya, tim penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota kunci sindikat di berbagai tempat. Semoga dengan keikhlasan hati ini, saya bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan memperbaiki kesalahan saya, pinta Bapak Surya sambil memohon maaf. Usaha bersama antara Bapak Surya dan tim penyidik semakin memperkuat jaringan hukum dalam memberantas kejahatan yang telah mengganggu kedamaian desa dan negara. Penemuan dokumen di Bangker Tua mengungkapkan bahwa sindikat ini telah aktif sejak puluhan tahun lalu, dengan jaringan yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Salah satu anggota sindikat yang tertangkap, Pak Darto, mengungkapkan bahwa ia pernah bekerja untuk pemerintah kolonial sebelum bergabung dengan sindikat.
Setelah kemerdekaan, saya merasa tidak ada lagi yang memperhatikan kami. Jadi, saya bergabung dengan sindikat ini untuk mencari tujuan hidup, kata Pak Darto dengan nada menyesal. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki rencana untuk menciptakan kekacauan di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan pemerintahan. Kami diberi tugas untuk memastikan bahwa pemerintah tidak dapat berkembang tanpa ketergantungan pada kami, jelas Pak Darto kepada penyidik. Penyelidik menemukan bahwa sindikat ini memiliki basis operasi di beberapa negara, memanfaatkan korupsi dan intimidasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kami tidak hanya melakukan sabotase, tetapi juga manipulasi data dan informasi untuk mencapai tujuan kami, tambah Pak Darto. Dengan informasi ini, pemerintah mulai bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memberantas jaringan sindikat secara internasional. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghentikan kejahatan yang telah merusak banyak kehidupan selama bertahun-tahun, ujar Menteri Rizal dalam konferensi pers. Meskipun menghadapi banyak tantangan, tekad untuk mengungkap dan menghentikan sindikat ini menjadi lebih kuat berkat kerjasama dan doa bersama dari semua pihak yang terlibat. Seorang ibu bernama Siti terluka parah saat mencoba melindungi anaknya dari puing-puing yang jatuh saat kecelakaan, namun tetap bertahan demi keselamatan sang anak. Jangan khawatir, Siti, kami akan merawatmu dan anakmu dengan baik, kata Ibu Mariam sambil membantu mengevakuasi mereka dari reruntuhan. Siti menunjukkan keberanian luar biasa dengan tetap menjaga anaknya yang terbaring lemah di tengah kekacauan, memberikan semangat bagi penyelamat di sekitarnya. Allah tidak akan meninggalkan kita dalam situasi seperti ini, kita harus tetap sabar dan tawakal, ujar Siti sambil mencoba menguatkan hati sang anak. Pengorbanan Siti menginspirasi para penyelamat dan warga desa untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah demi menyelamatkan lebih banyak korban. Di rumah sakit darurat, Dr. Anwar dan timnya bekerja keras untuk menyembuhkan luka-luka Siti sambil memberikan dukungan moral. Siti, kekuatanmu adalah contoh nyata dari iman dan ketabahan. Kamu adalah pahlawan sejati, puji Dr. Anwar setelah berhasil menstabilkan kondisinya. Sementara itu, anak Siti, Dika, yang diselamatkan sebelumnya, menjadi saksi kunci dalam mengungkap rencana jahat sindikat, berkat keberanian ibunya. Terima kasih, Mama, karena telah melindungiku. Semoga Allah membalas kebaikanmu, kata Dika dengan mata penuh haru. Pengorbanan Siti menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi seluruh komunitas desa, menunjukkan bahwa dalam kesulitan sekalipun, cinta dan iman dapat mengatasi segala rintangan. Investigasi terhadap kereta yang terlibat dalam kecelakaan mengungkapkan bahwa sistem pengeremannya telah dimodifikasi secara ilegal untuk menyebabkan kecelakaan yang lebih besar. Pak Surya, teknisi kereta api yang sebelumnya terlibat dengan sindikat, memberikan kesaksian penting yang mengarahkan penyidik ke dalang sebenarnya. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, tapi saya yakin ada pihak lain yang menginstruksikan kami untuk melakukan sabotase, kata Pak Surya dengan suara gemetar. Dokumen yang ditemukan oleh Pak Darto menunjukkan adanya perintah langsung dari pimpinan sindikat untuk memodifikasi kereta guna menciptakan kerusakan besar. Ini adalah bagian dari rencana mereka untuk mengguncang infrastruktur transportasi negara, jelas Pak Rahman kepada tim penyidik. Dengan informasi tersebut, tim penyidik mulai melakukan pengecekan ulang pada seluruh sistem kereta api di negara tersebut untuk mencegah kejadian serupa. Sementara itu, para teknisi yang setia mulai bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan keamanan kereta api. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi kerusakan yang bisa menyebabkan tragedi seperti ini di masa depan, ujar Pak Rahman dalam rapat darurat. Pihak berwenang juga meningkatkan pengawasan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua sistem keamanan kereta api. Berkat kerjasama antara teknisi, penyidik, dan pemerintah, upaya untuk memperbaiki dan mengamankan sistem kereta api berjalan lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Desa yang tadinya damai kini menjadi lokasi terakhir sindikat bersembunyi setelah operasi penyelamatan dan penyidikan yang intensif. Pak Rahman bersama tim penyidik dan beberapa anggota militer memulai operasi untuk menangkap anggota sindikat yang masih tersisa di desa. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati, mereka bisa saja bersembunyi di mana saja, perintah Pak Rahman sambil memimpin timnya. Selama pencarian, mereka menemukan gudang tua yang digunakan sebagai markas sindikat, lengkap dengan persediaan senjata dan bahan peledak. Kami akan segera mengamankan tempat ini dan menangkap semua yang ada di dalamnya, ujar Pak Rahman sambil memberikan sinyal untuk memulai serangan.
Tim penyelamat dan militer bekerja sama untuk mengepung gudang, memastikan tidak ada anggota sindikat yang bisa melarikan diri. Di dalam gudang, anggota sindikat berusaha melawan dengan segala cara, namun akhirnya mereka kewalahan oleh superioritas tim penyelamat. Kalian tidak akan pernah menang melawan kebenaran dan keadilan. Allah akan menghukum kalian, teriak salah satu anggota sindikat sebelum akhirnya ditangkap. Dengan penangkapan ini, seluruh jaringan sindikat di desa berhasil dihancurkan, membawa kedamaian kembali ke komunitas yang terguncang. Desa kembali tenang, namun warga tetap waspada dan terus berdoa agar tidak ada lagi ancaman yang mengganggu kedamaian mereka. Seorang pemuda desa bernama Zaid, yang sebelumnya dianggap pengecut oleh beberapa warga, menunjukkan keberanian luar biasa dengan menyelamatkan 3 korban dari reruntuhan. Saat melihat api dan reruntuhan mengancam, Zaid tanpa ragu berlari masuk ke area berbahaya untuk mencari dan menyelamatkan para korban yang terjebak. Saya tidak bisa diam melihat mereka menderita. Insya Allah, saya bisa menyelamatkan mereka, bisik Zaid sambil berdoa agar Allah memberikan kekuatan. Dengan kecepatan dan ketangkasan, Zaid berhasil menarik korban satu persatu keluar dari reruntuhan, meskipun ancaman api semakin mendekat. Terima kasih nak, kamu adalah pahlawan sejati, seru para korban yang berhasil diselamatkan, memberikan pujian penuh kepada Zaid. Keberanian Zaid menyebar cepat di desa, mengubah pandangan warga yang sebelumnya meragukannya menjadi penuh penghormatan dan rasa kagum. Zaid menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak tergantung pada reputasi, tetapi pada tindakan nyata di saat-saat kritis, ujar Pak Rahman dalam pidatonya. Zaid pun menjadi inspirasi bagi banyak pemuda desa untuk lebih berani dan aktif dalam membantu sesama, terutama di situasi darurat. Kita semua bisa menjadi pahlawan jika kita berani mengambil langkah dan berdoa kepada Allah dalam setiap tindakan kita, kata Zaid saat diundang berbicara di acara komunitas. Aksinya yang heroik tidak hanya menyelamatkan nyawa 3 orang, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan harapan di antara warga desa, menjadikan Zaid sebagai simbol harapan dan keberanian yang tak terlupakan. Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun kembali desa yang rusak akibat kecelakaan, dengan fokus pada infrastruktur transportasi yang lebih aman dan modern. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa desa ini tidak akan pernah mengalami tragedi serupa lagi. Keselamatan dan kesejahteraan kalian adalah prioritas kami, ujar Menteri Rizal dalam pidato resmi. Pembangunan kembali dimulai dengan perbaikan rel kereta api dan pemasangan sistem keamanan canggih untuk mencegah sabotase di masa depan. Warga desa yang terdampak mulai bekerja sama dengan tim konstruksi, menunjukkan semangat kebersamaan dan keinginan untuk membangun kembali komunitas mereka. Dr. Anwar dan tim medis juga mendirikan pusat kesehatan baru yang lebih lengkap, memastikan pelayanan medis yang lebih baik bagi seluruh warga. Ibu Maria memimpin pelatihan darurat dan penyuluhan keselamatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan desa menghadapi bencana di masa depan. Dengan kerja keras dan doa, kita akan membangun desa ini menjadi lebih kuat dan aman dari sebelumnya, kata Ibu Maryam dalam salah satu sesi pelatihan. Pemerintah juga memberikan insentif dan dukungan finansial kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam upaya rekonstruksi dan pengembangan desa. Hubungan antara desa dan kota semakin erat, dengan banyak program pertukaran dan kolaborasi yang terjalin untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. Dalam setiap langkah pembangunan, nilai-nilai Islami seperti tolong-menolong, kejujuran, dan kesabaran terus menjadi fondasi utama, memastikan bahwa desa ini tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, sebuah tugu peringatan didirikan di lokasi kecelakaan untuk mengenang para korban dan menghormati pengorbanan para penyelamat. Semoga tugu ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan berdoa, serta menjaga keselamatan dalam setiap langkah kita, ujar Pak Rahman saat peresmian tugu tersebut. Desa yang dulunya hancur kini mulai bangkit kembali dengan infrastruktur yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lengkap, dan komunitas yang lebih solid. Warga desa, yang telah melalui berbagai ujian dan cobaan, kini hidup dengan penuh harapan dan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Zaid, yang telah menjadi pahlawan desa, melanjutkan studinya dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya. Saya ingin melanjutkan perjuangan untuk membuat dunia ini lebih baik. Semoga Allah memudahkan jalan saya, ujar Zaid saat menerima penghargaan. Andi, yang telah menemukan iman dan ketenangan melalui pengalaman bencana, kini aktif mengajarkan nilai-nilai Islami kepada masyarakat desa. Dengan iman, kita bisa menghadapi segala tantangan dan menemukan kebahagiaan sejati,
kata Andi dalam salah satu ceramahnya. Kehidupan di desa mulai kembali normal, namun tetap didandani dengan pelajaran berharga tentang kebersamaan, keimanan, dan ketabahan di tengah cobaan. Dalam setiap doa dan tindakan, warga desa terus mengingat bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat tali persaudaraan, menandai sebuah akhir dari tragedi dan awal baru yang penuh harapan dan hikmah.